Ya, Oke, di sini saya sudah tergabung dengan salah satu narasumber yang paling difavoritkan di Beta Talks, yaitu Mas ya, Dino Michael. ya. Nah, Terima Mas kasih. Dino Michael ini adalah salah satu dari beberapa narasumber yang sering tampil di acara Beta Talks, Ya, dan beliau ini seringkali membawakan topik tentang fenomena UFO dan alien. ya, Nah, di sini betul. kita akan mencoba mengenal Mas Dino lebih dekat, sekaligus Ya, kira-kira apa yang membuat Mas Dino Michael ini menyukai topik dan alien sejak pertama kalinya. Nah, kita ya, mulai saja ya. Mas Dino, gimana kabar? ya, Baik? ya. Baik, Mas Risa. Anda Ya, juga bagaimana? ya, Baik, baik, sehat? baik, baik, Ah, sehat. iya, Ya, betul. memang walaupun di Surabaya sedang ini ya, agak dingin cuacanya. Kalau di Jakarta Selatan Oh, gimana, Mas Dino? ini sekarang lagi panas ya. Itu tadi sempat mendung, sekarang panas. Jadi ada sinar matahari yang cerah sekarang ya. Tapi sempat sempat hujan nggak? Sudah hujan atau belum? Eh, untuk 2 minggu belakangan ini belum hujan ya. Ah, Oh, belum hujan. ah, Oh, ah, sama sih di sini juga belum hujan. Nah, belum hujan ya. Oh iya, nah, Mas Dino oke. Michael, saya juga kepengen tahu nih, kira-kira Mas Dino Michael ini pasti latar belakangnya, alasan mengapa Mas Dino menyukai fenomena UFO dan alien ini. Nah, kira-kira bisa diceritain nggak, Iya. Mas, awal mula Mas Dino menyukai pembahasan atau topik tentang UFO dan alien ini? Oh ya, oke, baik. Jadi saya mulai menyukai UFO itu asal mulanya tuh dari apa, ketertarikan saya dengan hal-hal yang luar angkasa ya, dan Iya, juga hal yang bersifat astronomis. Nah, antara tema luar angkasa dengan UFO itu kan sangat nyambung ya. Tapi kalau kita iya. mencari hal-hal yang luar angkasa, itu udah otomatis pasti kita akan berpikir ada kehidupan lain selain di planet bumi ini. Nah, itu asal mula mengapa saya berminat dengan UFO. Nah, sesudah itu, dan ini masih ditambah ya dengan fenomena, fenomena UFO yang sering dilaporkan ya, baik di majalah atau di televisi. Nah, itu makin membuat minat saya kepada UFO jadi lebih lebih besar ya. Jadi ini sepertinya ada tanda bahwa ada kehidupan selain manusia di semesta ini. Itu dia, Itu Mas. sejak tahun berapa Mas Dino menyukai topik itu? Sejak tahun tahun 70 ya, waktu itu saya masih SD ya. Oh, Uh, iya, mhm. Apakah sempat membaca buku atau nonton TV gitu ya, yang membuat Mas Dino tertarik dengan topik seperti ini? oh iya, saya awal mulanya tuh dari majalah ya. Waktu jadi saya dari SD itu emang udah mulai baca majalah, ya termasuk majalah anak-anak kita juga kadang-kadang suka membahas UFO atau tema luar angkasa. Dan juga ditambah dari film-film yang saat itu ya, seperti Close Encounter itu tahun 77 ya, waktu itu saya masih SD. Dan juga dari surat kabar. Waktu itu saya belum sampai membaca ke buku ya, jadi masih melalui ya surat kabar atau majalah. Nah, sesudah tahun 80 baru saya udah mulai mencoba membaca buku. Nah, Mhm. ya, Nah, ini kan kadang kalau kita apa ya, ya setahu saya ya, kadang kalau kita mempelajari fenomena UFO dan alien ini tuh, kadang kita ditemukan atau kita menemukan beberapa orang-orang yang ahli di bidangnya atau semacam para ufolog ya kalau kita menyebutnya ya, itu. istilahnya ufolog. Nah, Nah, kira-kira apakah ada ini ufolog yang mempengaruhi atau sejalan dengan pemikirannya Mas Dino ini? oh ya, oh ada, dan banyak sekali ya. Saya sebut aja beberapa nama ya, misalnya Jacques Vallée, itu dari Prancis ya, dia seorang ahli astrofisika, dan John Keel atau John Keel tersebut, dia berasal dari Amerika ya, dia bisa dibilang termasuk legend dalam ufologi ya. Selain itu juga Allen Hynek, dan ada namanya Raymond E. Fuller. Dia untuk belakangan baru agak jadi terkenal ya. Tentu saya masih bisa sebut beberapa lagi ya, tapi ya yang saya sebut tadi itu yang paling paling sering ya, uh, apa nulis buku-buku tentang UFO. Ya, Nah, itu nama-nama tersebut tuh apa kira-kira yang membuat Mas Dino tertarik
mempelajari, oh ini kayaknya cocok nih dengan apa ya, eh, pikiran saya atau mungkin pendapat saya atau mungkin bahasan apa ya, cara mereka menyampaikan itu Iya. enak atau gimana tuh? Itu apa alasannya Mas Dino Oh ya. menyukai Ya, ya mereka? eh, ya pertama tentu dari teori mereka ya. Hmm? Eh, saya melihat sebenarnya kalau fenomena ini saya lihat dari segi karakteristik ya atau ciri ya. Nah itu saya banyak temukan itu di ufologi Jack Valley. Itu saya ada banyak kesamaan sebab dia melihatnya secara sangat objektif ya. Jadi melihat UFO apa adanya. Gitu. Ya atau lebih tepat di karakternya. Tapi yang lain juga sebetulnya juga hampir sama dengan Jack Valley. Misalnya Allen Hynek atau John Keel. Cuma yang paling dominan memang saya tentu Jack Valley ya, karena dia basicnya ilmiah, dan saya juga melihat UFO pun juga secara ilmiah. Jadi belum sampai ke hal yang ya biasa kan untuk zaman sekarang dihubungkan dengan supernatural atau Hmm. mistis. Kalau Vale nggak terlalu seperti itu, walaupun mengarah ke sana bukan berarti kita masuk ke ranah paranormal ya, karena tetap dalam kerangka ilmiah. Itu dia mas Desa yang saya apa, lepas dengan Vale. Oh jadi kayak contohnya misalkan si Jack Vale ini Iya, apa yang apa yang cocok dengan Mas Dino adalah dia melihat fenomena ini kayak apa adanya gitu. Jadi iya, apakah apakah apa adanya ini kayak 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 gimana Mas Dino? Apakah oh iya, apakah kayak gimana? Saya belum ada bayangan ini. oh iya. Ya misalnya ya kalau orang bilang seperti paranormal atau mistis ya, ya emang begitulah tampilan dari fenomena UFO itu sendiri. Cuma maksudnya bukan berarti kita lang, apa, menilai itu langsung fenomena fenomena paranormal. Bisa juga kita juga bisa melihat dari segi pandang sudut sains ya, misal fisika gitu ya. Misal kalau bisa menghilang ya ada teori fisika yang bisa menjelaskan itu. Atau kalau dia bisa terbang dengan cepat, UFO kan cepat sekali ya melintas, ada teori yang bisa menjelaskan itu. Nah, itu ya Mas Ayo. Ya, jadi secara ilmiah. Hmm. Nah, Jadi kalau apa kayak, adanya, ya, huh? memang Ya. begitulah tampilannya. Iya, Oh, jadi mungkin maksud Mas Dino itu eh, Jack Valley ini melihat UFO itu ya 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 kayak seperti kita harus mengakui UFO itu kadang bisa menghilang, UFO itu bisa cepat iya, gitu ya. Oh, betul. itu yang dimaksud dengan apa adanya ya. Iya, Dan itu yang eh, dan nah, mungkin memang jadi ada tanpa kayak sifat-sifat apa iya, paranormal tadi ya. iya. Jadi Tap, tanpa hmm, menghubungkan ke sana. Nah, oke, tanpa kita harus memandang UFO secara paranormal gitu ya. iya, tanpa Oke. harus ke sana. Iya, kalau emang dia bisa menghilang, bahkan makhluknya dikabarkan bisa menembus tembok ya itu emang apa ya, emang realitanya seperti itu. Hmm, Nah, hmm. di sini ya emang tergantung dari sudut pandang kita. Nah, kalau saya sebagai orang yang menilai secara ilmiah ya tentu saya akan berprinsip pada itu ya. Tapi kalau ada yang menganggap itu paranormal ya silakan saja. Iya sih. Kadang-kadang kita apa ya? eh, apa ya? Bukan mudah Ya, menemui ya. Kadang kita juga menemui ada orang-orang yang apa ya berpendapat bahwa UFO itu pasti kayak supranatural gitu ya. Pasti ya, supranatural, kadang paranormal. ya. Atau Se- metafisik kalau bisa. Iya, iya, Nah, iya. Ya mungkin ada metafisiknya, tetapi mungkin tidak selalu dipandang sebagai metafisik. Seperti itu mungkin ya. betul, betul. Dan itu yang saya setujui dari Vale bahwa ini sebetulnya kombinasi antara fisik dan metafisik. Kombinasi Sebetulnya bukan fisik Vale dan aja ya. metafisik. Nah, bukan hanya Vale aja, itu dari Allen Hynek dia juga sependapat gitu. Lebih ke ya itu tadi ada intinya gini, ada unsur metafisiknya. Dan itu nggak bisa diabaikan ya dalam psikologi ya. Nah, Dan Dan apakah kayak unsur-unsur metafisiknya ini, walaupun nggak semua ya, walaupun iya, kita nggak harus memandang UFO sebagai metafisik iya, terus-terusan, apakah mungkin sifat metafisik ini yang membuat kita bingung ya, atau mereka para ufolog ini juga belum menemukan jawaban ya, gitu ya? iya, ya itu tuh masih misteri sampai sekarang ya. Apakah bagaimana kita memandang mereka ya? Saya setuju dengan solusinya Hynek. Dia analogikan dengan atom ya, dalam dunia atom. Atom itu kan materi yang terdiri dari fisik dan metafisik. Jadi dia bisa berwujud materi, bisa juga berwujud gelombang, tapi satu materi. Nah itu bagaimana? Tapi itu realita, Oh gitu iya loh. iya iya. Begitupun juga UFO, bisa fisik, metafisik. Ya emang begitulah.
realitanya. Analogi dengan atom itu tepat sekali. Itu dari Heineck ya, dan saya setuju. Nah, Hmm, makanya nggak bisa dilihat dari satu sisi. Kalau satu sisi, dulu ada istilah nuts and bolts ya, kalau dalam bahasa Inggris ya. Nuts and bolts, itu ya kalau bahasa gampangnya itu berarti mekanik. Tapi hmm, UFO lebih dari sekedar mekanik ya. Dia bisa ya, yang kita sebut tadi itu, metafisik. betul, Itu ya. betul, betul. Nah, apakah dalam menyukai fenomena UFO dan alien ini, Ya, apa ya? Kita harus kita harus gimana ya? Kita harus meyakini itu fisik aja atau kita meyakini itu metafisik aja atau sebaiknya gabungan gitu Mas Dino ya? Atau gimana? saya cenderung ya, sepertinya gabungan ya. Sebenarnya gini, istilahnya gitu, metafisik itu udah bagian istilahnya beratnya gini, integral ya. Integral itu apa? Bagian dari suatu uh, objek. Jadi ya sepertinya kita harus melihat dari dua-duanya. Karena Hmm, metafisik itu integral dari fisik. Jadi masih ada bagian ya, bagian dari fisik itu sendiri. Agak sulit mas kalau kita melihat dari satu sisi ya. Walaupun itu hal yang wajar ya. Karena kalau kita lihat UFO kan pertama kali tentu kita lihat fisik ya. betul, betul. Tapi untuk metafisik selalu menyertai. Nah itu bagaimana? Itu yang harus kita perhatikan itu. Oke. Ya. Hmm. Nah, terus saya dengar Mas Dino ini juga seorang penulis ya. Nah, itu kira-kira Oh iya. sudah berapa buku yang sudah Mas Dino buat gitu? Ya, saya udah menulis 3 buku ya. Tahun Hmm. ini yang ketiga ini, nah, nanti lagi dalam proses persiapan untuk dicetak ya. Nah, Hmm. saya, uh, jadi ada 3 buku Apa itu yang. saja itu Mas judulnya Mas? Oh ya, yang pertama itu judulnya ini di balik fenomena UFO ya. Kalau yang kedua sisi lain dari UFO. Nah yang ketiga ini uh, menuju kesadaran kosmik. Ini bisa dibilang puncak pemikiran saya ini dari Hmm. tentang UFO setelah 40 tahun dari SD ya. Jadi ya, Oh iya iya. ini yang bisa dibilang ya puncak pemikiran saya ya. Sejak tahun 70-an ya Mas Dino tuh menyukai fenomena ini ya Iya, tadi ya. iya. Hmm, oke oke. Saya katakannya begini, tahun 77 kan itu film Close Encounters ya. Ya Itu ya berarti dia masih ya 7 tahunan lah saya. ya. Uh, itu ya nonton di bioskop ya. Dulu ya bioskop zaman dulu masih sederhana ya. Tapi film itu betul-betul apa menarik perhatian banyak orang ya saat itu. Dan Ya ya tetap ya. legendaris. Sampai sekarang masih legendaris. Ya, saya pun nonton film itu di tahun mungkin tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an itu saya SMP, Oh, SMP atau SMA. Ya, iya, saya pikir film ini walaupun sudah saya SMP itu tahun 2000, SMA 2000-an, SMA juga 2000-an. Jadi walaupun iya. sudah mungkin sekitar 20 tahun lebih bagi saya ini film ini tetap amazing gitu ya. Iya, Dari betul. dari sisi cerita, dari sisi efek ya, dari Iya, sisi apa ya, misterinya juga dapat gitu. misteri. Nah, ini Mhm. sekedar pengen tahu deh, Jack Valley itu sebenarnya konsultan dari Close Encounters. Jadi, Oh, ya, jadi selain pertama Allen Hynek, kedua Jack Valley. Cuma Jack Valley mungkin karena dia sibuk, jadi dia nggak karena dia ikut. sibuk. Dia pernah aja digantikan sama orang lain ya. Oh, iya, 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 Kalau saya iya. nggak salah paham ya. Tapi di film itu ada, tapi bukan yang main ya. Nah, dia konsultan di situ. Mhm. Oh, jadi Iya. maksudnya aslinya dia memang konsultan dan mungkin memang dia masuk di film itu gitu ya. Oh, dia cuma konsultan. Kalau di film itu dia diperankan oleh aktor Prancis yang lain ya. Saya lupa namanya, tapi Oh, bukan Jack tadi Haley beneran ya, tapi bukan apa ya? kali. Ya diperankan oleh gitu ya. Oke, oke. Di film itu juga ada Allen Hynek. Itu diperankan juga oleh orang lain juga ya. Oh, Uh, uh. oh Jadi iya, 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 iya. tokoh-tokoh ufolog yang besar saat itu ya ada di Ada film di itu. film itu. Oh, Oh, wah ini film yang harus ditonton ya bagi para betul mas. penikmat apa namanya fenomena UFO dan alien ini. Iya. Nah, itu kira-kira, Juga, gimana? baik, boleh saya tambahkan lagi di Ya, film itu ya. juga ada Adamski loh, walaupun cuma sekilas ya. Oh, saya kok agak lupa ya. Ya, Saya tahu Josh Adamski, tapi saya lupa iya, di bagian mana dia betul. tampil. Saya terus terang, saya juga baru belakangan pas saya ngeliat lagi, loh ini orang mirip Josh Adams ini, tinggi, rambut putih ya. Oh, iya, 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 Ya, iya, iya, ya iya. di film deh, pas aliennya udah turun, nah di situ dia sempat tampil sekilas ya. Iya, iya, iya. Mhm. Jadi, Iya.
Betul mas, film ini bagus sekali dan ini rekomendasi buat mereka yang menyukai UFO dan alien ya. Hmm. Oke, nah kalau dalam pengerjaan bukunya sendiri, Mas Dino ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan Oh, semua buku? rata-rata ya antara rata-rata ya 3-4 bulan tuh mas. 3-4 bulan ya. Nah, penulisannya ya. Hmm, hmm, hmm. Kira-kira apa lagi nih Mas Dino selain film Close Encounter yang juga Ya. wajib ditonton oleh teman-teman? Terserah tahunnya berapa menurut Mas Dino. Oh ya, ya ada beberapa sih seperti film E.T. ya, E.T. dari Steven Spielberg juga yang buat Post Conquer itu, sama ada tentang abduction ya, ya apa Fire in the Sky, Oh ya. terus juga Roswell. Nah, Roswell ini yang tahun 1994 ya, itu Hmm, ya berdasarkan true story itu dia. Nah, hmm, 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 ya itu beberapa yang saya bisa rekomendasikan. Nah, hmm, hmm. Nah, Mas Dino untuk apa namanya, eh, kita ini kan kadang ini ya dihadapkan pada pertanyaan, ya, misalkan saya suka pembahasan fenomena UFO dan alien nih, apakah untuk bisa dianggap sebagai seorang yang menyukai fenomena UFO dan alien itu, apakah harus ya, memang sudah melihat UFO atau bagaimana? Nah, kalau Mas Dino sendiri, apakah sudah pernah melihat UFO oh, atau gimana gitu? ya. Kalau untuk melihat buat saya nggak harus ya. Itu sama sekali nggak harus. Jadi kita juga bisa langsung, ya kita langsung pelajari aja dari buku, majalah, atau dari ya film dokumenter ya. Hmm, Karena kalau nggak selalu sih is believing ya. Jadi itu bisa bisa ya, bisa nggak. Itu nggak selalu. Jadi tapi yang penting dalam UFO itu ya langsung aja kita mulai dari ya buku, majalah atau film hmm, tanpa harus melihat ya. Sebenarnya kadang-kadang orang yang melihat pun ini juga belum tentu loh. Ini harus kita ketahui. Belum tentu dia akan langsung tertarik UFO. Belum tentu juga. Karena bisa juga bilang, ah mungkin saya melihat cuma fenomena yang saya hmm, nggak tahu. Bisa juga. Tapi ada juga yang sejak saat itu dia tertarik. hmm, hmm, Itu sebabnya karena ya seeing is believing ya. Nggak selalu. Jadi, tergantung ya. Tergantung dari orangnya. hmm, Apakah dia jadi tertarik atau cuma menganggap ya itu fenomena yang dia nggak paham. Tapi ya sudahlah. Dia nggak terlalu memikirkan. Itu ada juga seperti itu. Ya. Nah, kalau Mas Dino sendiri ada pengalaman melihat Oh iya. fenomena UFO nggak? Mungkin bisa Oh iya. diceritakan. Pernah melihat ya. Walaupun sebetulnya bukan pengalaman yang istimewa ya, dan saya sendiri juga lucunya apa nggak pernah kepikiran terus gitu. Tapi begini, ini ceritanya gini, waktu itu saya ada di New York bulan Februari tahun 2001 ya, itu lagi musim dingin. Saya ada di atas ini mas, di gedung Empire State ya. Kalau saya nggak salah ingat ya itu lantai 27 kalau nggak salah ingat. Karena gini, karena di lantai itu turis bisa 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 ke sana. Mereka bisa lihat menikmati New York dari atas gedung. Nah, itu juga ada teleskop. Nah, saya sama kakak perempuan saya sama adik saya waktu itu di lantai itu ya. Nah, pas itu saya lagi lihat ke atas tuh mas, menikmatin apa pemandangan indah ya, bintang-bintang gitu. Walaupun emang karena musim dingin agak berkabut ya, tapi beberapa bintang saya masih bisa kelihatan. Nah, pada saat itu mas, saya ngeliat bulatan merah melintas cepat sekali ya. Waktu itu saya nggak kepikir UFO ya, saya cuma pikir mungkin itu pesawat atau satelit. Tapi karena dia cepat, saya jadi akhirnya jadi meragukan apakah itu pesawat atau satelit ya. Hmm. Terus saya pikir, wah ini fenomena aneh yang saya rasa ini fenomena yang nggak biasa itu aja. Saya sempat kasih tahu kakak perempuan saya, cuma dia nggak sempat menengadah ke atas ya, jadi ya udah lewat menghilang. Itu dia mas. Tingginya saya katakan setinggi awan atau setinggi bintang lah ya. Oh, tinggi sekali mas. Hmm, hmm. Itu dia. Itu melintas di atas kepala Mas Dino gini, menjauhi Iya, gitu. iya. Oh, Kepala menjauh. Betul mas. Itu dia. Bulatan merah kalau bisa dibilang ya. Ya mungkin ya apakah bercahaya apa saya belum begitu sulit untuk definisi tapi yang jelas bulatannya warna merah lintas cepat itu dia tahun berapa tadi Mas Dino? 2001. tahun 2001 Kalau bulan, bulan apa? Ingat nggak bulan? bulan Nggak, Februari saya masih itu bulan Februari. Februari 2001. Nah ini ini menarik ya. Beberapa bulan kemudian bulan September kan WTC kan itu kan hancur Oh ya. iya, 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 iya. Saya masih sempat lihat gedung itu loh sebetulnya. Cuma ya waktu itu kita kan belum ada yang tahu ya kalau akan ada Iya. kejadian itu. Hmm. Terus itu 7 bulan kemudian. Saya sendiri juga nggak ada firasat ya. Tapi saya sempat beruntung masih bisa lihat. Sebenarnya gini, karena 7 bulan kemudian ya gedung itu hancur. Iya, betul, betul, betul.
kita udah tahu lah ya seperti apa. Hmm, Kemudian hmm, intinya saya sempat melihat itu. Itu dia mas. hmm. Itu Ya. jam berapa, Mas? Masih ingat nggak? Nggak ingat. Perkiraan saya ya, jam antara jam 7 sampai jam 8 ya. Sebenarnya gini, karena di musim dingin, kalau di Amerika tuh jam 10 biasa udah pada tutup semua, toko, mall gitu. Kalau musim dingin ya. Hmm, Eh, ya kalau nggak salah ya, tapi intinya lebih cepat. Pasti mereka lebih cepat tutup. Karena kalau di sana gitu, karena ada musim dingin ya. Jadi nggak hmm. bisa sampai jam 11 apa. Kalau saya nggak salah ingat ya, antara jam 7 jam 8 ya mas. Nah, waktu itu Hmm. ya. Iya, iya, Yang iya. jelas itu dingin sekali. Saya sampai pakai jaket, sampai baju saya berlapis. Hmm, 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 hmm. Wah, menarik sekali berarti memang ya. Jadi memang, Iya, tapi setelah itu Mas Dino apakah ada pengalaman kayak mimpi aneh gitu atau gimana? oh enggak, sama sekali enggak ya, sejak Enggak itu. ya? Bahkan saya sendiri enggak terlalu ingat loh mas. Nah, belakangan, ya ini karena saya sering baca buku UFO, Hmm? nah, itu saya jadi tahu, oh New York rupanya salah satu, ya istilahnya hotspot ya, daerah yang paling banyak UFO. Hmm. Nah, di situ baru saya Ya. jadi sadar kembali tuh. Tapi ya, sesudah itu saya biasa-biasa aja mas. Nyaris, nyaris saya melupakan, nyaris tuh ya. Hmm, hmm. Saya katakan nyaris karena gini, karena saya kan suka baca UFO, jadi otomatis kan bisa membangkitkan memori ya. Iya. Kalau saya nggak terlalu minat, mungkin saya udah nggak ingat lagi dan mungkin nggak perlu diingat lagi barangkali. Itu dia Hmm, mas. hmm. Ya, itu Iya, aja sih iya. kalau pengalaman UFO saya ya. Nah, ini apa? Satu lagi nih Mas, mungkin ya Iya, apa saran yang apa ya bisa Mas Dino berikan bagi iya, mereka-mereka yang ingin memperdalam fenomena UFO ini gitu? Apakah harus membaca iya, channel-channel YouTube ataukah harus iya, menonton channel-channel YouTube ataukah harus membaca iya, apa, harus ngapain iya. gitu? Kira-kira gimana Mas? Apa yang harus dilakukan pertama Iya. kali gitu? Oh ya, kalau pertama kali saya sarankan mulai dari buku atau majalah ya, media cetak kayak internet Hmm, ya. hmm, Yang terbaik memang buku. Tapi kalau mungkin belum terbiasa bisa juga dari majalah. Nah, hmm, sesudah itu baru di YouTube gitu ya. hmm, Atau ya menonton film dokumenter UFO itu juga bisa. Tapi kalau saya pribadi ya mungkin bisa dari buku atau majalah. Jadi dari lisan dulu ya. hmm, Habis itu bisa dari YouTube atau dari internet. Untuk internet juga harus ini mas, seleksi juga man. Yang bermutu, karena ya kita harus cari yang bermutu ya. hmm. Yang betul-betul di yang mereka yang pengalaman UFO yang sungguh-sungguh bukan sekedar komersial atau entertainment. Nah itu agak bisa lain nanti apa dampaknya. Iya, iya, iya. Jadi mungkin mempelajari kasusnya dulu gitu ya, kasus-kasus dulu gitu Ya, ya. yang terbaik emang kalau menurut saya sih dari kasus dulu karena UFO kan sifatnya insidental kan. Itu berarti kan akan jadi ya, ya, ya itu bisa dibilang akan masuk ke apa ya bisa kita sebut kasus. Jadi ya itu dulu. Habis itu baru diperluas dengan teori-teori dari mereka yang pernah secara khusus ya jadi Ya. UFO. Itu dia. Oh, jadi kasus-kasus dulu ya, kemudian Ya, mungkin kita bisa step berikutnya adalah ya, apa ya, mengetahui pendapat para ufolog. ya dapat para UFO. Ya otomatis Hmm, ya kalau kita udah mempelajari satu case, ya pasti kita juga akan ingin tahu lebih dalam kan teori tentang itu, tentang UFO itu sendiri. Tapi gitu, untuk generasi sekarang, kalau mungkin yang belum terbiasa membaca, bisa juga sih dari YouTube sih, Mas. hmm, Tapi ya hmm. dengan syarat ya, memilih yang betul-betul, ya yang bermutu ya, yang Ya, sungguh-sungguh memberi itu. Karena hindarkan sifat yang sifatnya entertainment. Nah, kalau entertainment tuh, ya pasti suka macam-macam, ya kayak konspirasi atau apa. hmm, hmm, Tuh, saya nggak ingin membahas konspirasi, cuma mas saya kadang-kadang kalau udah selip ada konspirasi, jadi kadang-kadang jadi nggak terlalu serius gitu kesannya. hmm, hmm. Iya sih, iya, iya. Soalnya ya, ya memang UFO ini misteri, tapi kalau terlalu Iya, dibahas dari sisi teori konspirasi juga kayak kayak apa ya? Mungkin semacam kayak kayak kurang kuat gitu ya, Mas ya. kurang kuat mas, betul. Akhirnya jadinya lebih ke hiburan, jadi cerita asik, ya kan? Iya, iya, Ya iya, iya, itu iya. jadinya lebih ke entertainment Hmm, daripada hmm. edukasi. Saya nggak ingin membahas benar atau enggaknya ya. Cuma kalau kebanyakan itu orang jadi bukannya melatih berpikir kritis malah jadi apa ya, malah jadi skeptis bisa jadi itu. Oh iya, iya, iya. Iya Ya, masuk akal, intinya masuk akal. ya intinya ada pengaruh yang nggak seperti yang nggak mesti kita harapkan ya. Hmm, hmm, Yang hmm. kita harapkan itu kan supaya dia bisa menjadi seorang penyelidik yang serius gitu ya. Hmm.
Nah, menurut Mas Dino nih, bicara soal kasus nih, Iya, tadi padahal saya bilang yang terakhir ya. Ya beberapa pertanyaan lagi ya, nggak apa-apa ya Mas Dino. nggak apa-apa. Ya, Menurut ya. Mas Dino nih, coba Mas Dino, menurut Mas Dino satu contoh yang bagi Mas Dino itu kasusnya cukup Hmm, menarik atau sangat menarik. Coba satu kasus gitu ya. keputusan ya. Oh, terus terang ini ada banyak sekali, makanya saya harus mikir Hmm, dulu hmm, mana hmm, yang hmm. berkesan ya. Hmm. Masing-masing punya daya tariknya sendiri. Tapi kalau boleh saya sebut satu ya, Hmm. walaupun juga sebenarnya ada beberapa kasus ini mas, yang legendaris ya, BTN Andreasen. Nah, penculikan Oh, BT Betty Hit, and Bernie. Betty and BT Bernie. Barney. Ya, Betty and Nah, Bernie Andreasen. Oh, ya, itu, dan itu sampai sekarang masih dibahas terus loh. Dibahas, ya, dan juga lebih luas pembahasannya. Jadi bukan hanya dari penculikan, juga dari sosiologi, nah, seperti itu. ya. Berarti Jadi kasus menarik. Betty and Bernie ya, salah satu kasus Ya, yang salah paling satu menarik ya. yang menarik. Hmm. Yang, ya, ya berkesan buat saya ya. Nah, jadi sampai sekarang pun masih enak dipelajari. Padahal itu tahun 61 loh. Udah Udah long long puluhan time. tahun, ya, udah puluhan tahun itu. Uh, tapi ya Mas Dina itu tadi banyak sih Mas. Uh, tapi ya itu kalau boleh sebut satu contoh ya itu. Uh, Betty and Bernie Timbernya. Andreasen. Dan ya itu juga Sebentar ada. Mas Dino. Ya, Betty and Bernie Hills mungkin. ya kalau oh ya BT Benet Hills kalau yang saya Ya, maksud ya tahun eh, 61 itu. Nah, kan BT ada Benet. ada Betty Andreasen juga ya. Nah, ini Ya, kira-kira ada. Betty Nah, Hills atau Betty Betty Andreasen ini? kalau saya ya pertama ya itu tadi ya BT Benet Hill Hmm? ya. Terus yang ya kalau yang berikutnya ya BT Andreasen itu juga kasus yang sangat berkesan juga menurut Mhm. saya ya. Luar biasa juga itu. Ya kadang-kadang Nah, ya apa namanya, memang kasus-kasus UFO ini kan banyak ya, dan kadang karena banyak nama kita juga jadi salah salah menyebutkan ya, kayak tadi itu kayak Betty Bernie, Betty Andreasen dengan Betty Hills, ya ini sama-sama Betty. BT Hill. Nah, ini unik. Ini menarik juga. Rata-rata ya kalau di luar ya, kok mereka kebanyakan sama Betty ya perempuannya ya. Banyak gitu ya. Banyak Yang kena kasus ini ya, yang kena kasus yang kena fenomena kasus UFO. itu Betty. Hmm, 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 hmm. Oke, terus tadi itu, ah, nah ini mungkin ya yang apa ya, hal yang menjadi penutup kita ya. Oh Kira-kira ya, memungkinkan nggak sih Mas Dino kita akan mengetahui jawaban dari fenomena UFO dan alien ini? Kalau menurut Mas Dino gimana? ya. Saya rasa iya, tapi bukan di saat sekarang ya. Itu masih in the future. Hmm? Tapi ya walaupun di masa depan. Tapi kalau saya pribadi ya, setelah 40 tahun lebih sama pelajar ini, saya ngerasa ini detik ini saat kita lagi webinar, ini kita udah lagi ke sana. Nah, udah lagi apa? Aduh, saya lupa Inggrisnya apa ya, tapi road to udah menuju ke sana gitu ya. Menuju ke suatu apa disclosure. Nah, Oh, iya, 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 iya. Jadi, saya nggak berlebihan, nggak ada maksud apapun, tapi detik ini kita webinar, hmm, itu ya kita udah saat ini kita udah melangkah ke sana, Mas. udah melangkah ke Mengapa arah disclosure. Oke. disclosure tadi? Ya, siapapun mereka kita nggak, nanti kita lihat nanti ya, apakah dari Hmm, planet lain atau dari dimensi lain atau dari ya mungkin yang beyond our imagination ya. hmm, hmm, Nah, hmm. karena kan ya saya perasaan ini muncul setelah buku ketiga saya udah saya selesai tulis ya, di mana saya jadi agak-agak sedikit sedikit merinding dalam arti gini, wah nggak lama lagi nih mas. Hmm, Kalau hmm, bahasa hmm. Inggrisnya apa? The future is near barangkali kalau saya nggak salah. Near itu dekat ya. Ya, dekat-dekat. Iya mas. Wah, ini Itu menarik jadi sekali. betul mas. Dan saya nggak ada maksud apapun, nggak ada maksud promosi atau bikin daya tarik. Hmm. Itu yang saya rasa. Dan ini akan selalu saya ulang kalau orang tanya ya. Nah kebetulan anda penanya pertama. Oh, Saya nggak tahu. Serius. Oh, benar ya, benar. ya, ya, ya. Misalnya ada orang mau interview saya, terus menanya hal yang serupa ya saya akan jawab seperti itu. The Jadi future is perasaan ini near. buku ketiga ini selesai saya tulis. Oh, Jadi ya sedikit-sedikit merinding, merinding dalam arti, waduh nggak lama lagi nih hmm, hmm, ada. hmm. Nah, itu sih mas. Nah, Oke. gitu. Jadi Nah, menarik sekali, mungkin nanti kita bisa tunggu entah mungkin 10, 20, 30 tahun ke depan ya, atau mungkin ya, oh, tapi yang jelas nggak sampai 1000 tahun mungkin ya. Nggak oh, sampai. nggak sampai sih, nggak sampai. Tapi ya Oke. kalau boleh berandai-andai ya,
mungkin coba mungkin 10 tahun lagi atau 10 tahun lebih gitu ya saya Oke. ya kalau perkiraan. Tapi oke, tapi kita nggak terlalu fokus, tapi yang jelas ya mereka udah dia ada ya kita sudah menunjuk ke sana Mas, itu aja. Hmm, 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 hmm. Nah, sebentar, terakhir ya, mengapa saya bisa berpendapat itu nanti bisa dibaca di buku saya. Karena itu saya mengurutkan gitu Mas, Oh, mengurutkan ya. Kayak katakanlah semacam ya kalau bisa dibilang gitu, kronologis ya, walaupun saya nggak menulis seperti itu, tapi kalau dibilang kronologi ya ada di buku saya Mas. oke, Jadi, oke. Hmm. jadi ya. Jadi nanti kalau sudah terbit ya, teman-teman bisa baca bukunya Mas Dino yang berjudul Oh iya, apa tadi menuju kesadaran kosmik. menuju kesadaran kosmik. Oke. Oke. Iya. Mas Nah, Dino, terima kasih atas waktu oh iya, interviewnya ini ya. Semoga iya, nanti kita bisa sama-sama. ketemu secara Iya, tatap muka ya dalam iya, waktu yang dekat. iya, Oke, sekali lagi terima kasih Mas Dino. iya, Semoga sama-sama. sehat selalu. Iya, oke, Ya, sama-sama Mas Risa. Oke. ya, mari.